Kemudian orang tua kita menjawab, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Sebenarnya banyak yang bisa kita contoh dan kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di bulan Ramadan, mampu dia lanjutkan kembali di bulan-bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat Allah yang begitu besar yang telah menyampaikan kita pada hari ini. 60 hari lamanya kita telah menunggu bulan ini. Apa doa kita sebelum masuk bulan Ramadan? Maka kita telah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahkan kami pada bulan Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Banyak saudara kita yang ketika sampai di bulan ini, atau ada yang tak sampai juga pada bulan ini, Allah cabut nyawanya, tak Allah sampaikan pada bulan Ramadan. Apakah Allah tak sayang kepada dia? Allah sayang kepada dia. Allah wafatkan dia sebelum masuk Ramadan karena dia telah banyak pahala. Takut ketika Allah panjangkan umurnya, nanti dia malah berbuat maksiat. Kemudian Allah wafatkan dia sebelum Ramadan datang. Dan kita yang masih hidup sampai di bulan Ramadan ini, Allah pun sayang kepada kita. Mengapa Allah hidupkan kita pada bulan ini? Karena kita masih banyak dosa yang telah kita perbuat, sehingga Allah menyuruh kita untuk bertaubat ketika masuknya bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu. Mengapa bulan ini ditunggu? Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan." Apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sulsilatis syayatin, setan dibelenggu. Maksud dari hadis ini adalah jangan sampai salah paham, yang dimaksud pintu surga dibuka oleh Allah karena orang banyak beramal di bulan Ramadan sehingga Allah bukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, mengapa pintu neraka dikunci oleh Allah? Ketika Ramadan datang, orang sedikit untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasulsilatis syayatin, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Orang di bulan Ramadan dia dengan laparnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa mengalahkan syaitan. Makanya syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang banyak kita menunggu adalah karena Ramadan ini adalah bulan yang mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Quran, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang yang sebelum kalian, agar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa Ramadan sarana mendekatkan kita kepada Allah dan sarana menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan yang halal saja kita tahan. Makan, minum itu suatu yang halal, tapi ketika siang di bulan Ramadan kita tak boleh makan. Artinya mengapa? Kita disuruh menjauhkan perkara-perkara hawa nafsu kita. Jangankan yang haram, yang halal saja pun telah kita tahan untuk menghormati bulan yang mulia ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Itulah substansi dari makna puasa, mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi kemuliaannya? Yang kedua adalah ketika datang bulan Ramadan, kita ini seperti anak yang baru dilahirkan. Mengapa seperti anak yang baru dilahirkan? Karena ketika bulan Ramadan, kata Nabi SAW, man shama Ramadana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, mengharapkan pahala, menahan puasa atau menahan lapar haus dari terbit matahari hingga terbenam, mengharapkan pahala.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran yang akan kita terima? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita mendapatkan keistimewaan ini? Berpuasa kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi kita di bulan Ramadan, kita sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa, silakan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu, orang yang berpuasa hatta yuftira, sampai dia berbuka puasa. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, apapun yang diminta dia akan Allah kabulkan selagi doa itu baik. Maka salah satu doa mustajab di bulan Ramadan adalah ketika sebelum berbuka puasa. Banyak-banyak berdoa. Mengapa ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Ini ayat adalah tentang kata Allah, apabila hambaku bertanya tentangku fa inni qarib, katakan aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berada dalam konteks masih ayat berbicara tentang bulan Ramadan. Ayat Al-Baqarah 187. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan setiap doa. Idza da'ani falyastajibuli, ketika dia minta kepada aku, kata Allah, akan aku kabulkan doanya. Maka di bulan Ramadan banyak-banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab mengapa Ramadan ini ditunggu. Dan yang terakhir, hikmah bulan Ramadan, salah satu keistimewaan bulan Ramadan ditunggu oleh kaum muslim. Salah satunya adalah Ramadan menjadi perisai bagi kita. As-siyamul junnah. Siam itu adalah, puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang akan menjadi penolong manusia nanti di hari kiamat. Ketika nanti di hari akhir, siapa yang menolong kita? Maka pada hari itu, yauma la zillu illa zilluh, tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu naungan yang akan mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa nanti akan menjadi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa aku tidak disiksa ketika aku di akhirat? Karena puasa. Salah satu hikmah orang yang berpuasa, di surga terdapat abwabul jannah, fiha babur rayyan, disebut pintu ar-rayyan. Siapa yang berhak masuk dalam pintu ar-rayyan adalah orang yang rajin berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keistimewaan bulan Ramadan yang tak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Semoga amal kita semua meningkat di bulan Ramadan ini. Kita ikhlas ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.